Sahari Setela suamiki Yadi direktur, Ibimertuaki melempar Shirat Karaike Vayaki. Katanaya aki terlale miskin intik mendampinge pria se sukses anaknaya. 24 jam komedian, orang ang sama berdere gemeta shot milihatki didik de kirsibos besar dan memimpen rapat ang menentikan nasib suamiki. Namaki dinda, immer 30 tahan. Pekerjaanki staf administrasie de Sebua Peresan distribusie de Dara banding. Suamiki arga, seorang direktur ang bare saya mendapatkan jabatan impianaya. Selama 7 tahun menika, aki selalu menemani dari masa paling sulit sampai akhirnya berhasil. Ibimertuaki selalu merasa yang adalah segalanya. Sejak awal ia tidak pernah menaikaki karena keluarga dianggap biasa saya. Aki sempat percaya kesuksesan tidak akan menghibah suamiki. Sampai pagi itu datang seorang wanita kaya pilihan Ibimertuaki dan hidupki berubah dalam hitungan menit. Aki tidak tahu bahwa penghinaan mereka hari itu justru akan menjadi awal dari kehancuran yang tidak pernah mereka bayangkan. Ternyata sebelum masuk inti dari kisah video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen dari kota mana Anda berasal. Semoga bermanfaat dan ada hikmah yang bisa kita ambil bersama. Tonton videonya sampai habis. Setelah semua tamu pulang dari acara saikiran kegel kenaikan jabatan arga, Rima akhirnya kembali sepi. Aki berdiri sendirian di dapur sambil membereskan piring-piring kotor yang menumpuk di wastafel. Rasanya lelah, tapi hatiku sangat ringan. Selama 7 tahun menikah, pada malam itu Aki merasa semua perjuangan kami benar-benar terbayar. Aki masih ingat saat pertama kali menikah dengan arga. Saat itu kami tinggal di Rima kontrakan kesel dengan atap ang sering boven ketika hujan deras. Hadje harga bahkan tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan bulanan. Sering kali kami harus menghitung yang rese sebelum pergi berbelanja. Meski hidup sulit, Aki tidak pernah mengeluh. Aki percaya suamiki adalah pria baik yang sedang berjuang membangun masa depan. Karena itulah Aki selalu berdiri di sampingnya. Saat arga gagal mendapatkan promosi pertama, Aki ang menenangkannya. Saat ia kehilangan kepercayaan diri, Aki ang menaimankannya. Saat ia hampir menyerah pada pekerjaannya, Aki ang meyakinkannya untuk bertahan sedikit lebih lama. Malam itu, semua kenangan tersebut berputar di kepala Aki. Aki tersenyum sendiri sambil mencuci piring. Besok pikirki hidup kami pasti akan jauh lebih baik. Aki tidak tahu bahwa kebahagiaan itu sedang menghitung jam terakhirnya. Pagi harinya Aki bangun lebih awal dari biasanya. Aki menyiapkan sarapan kesukaan arga, telur dadar, sup hangat, dan kopi yang selalu ia minum sebelum berangkat kerja. Saat makanan hampir selesai, ponselki berbunyi. Pesan dari arga, ia memberitahu Aki bahwa pagi itu ada rapat mendadak sehingga harus berangkat lebih cepat. Aki sedikit kecewa karena berharap bisa sarapan bersama. Namun, Aki mengerti. Bagaimanapun, ia baru saya menjadi direktur. Kesibukannya tentu akan bertambah. Beberapa saat kemudian, Aki mendengar suara mobil berhenti di depan Rima. Aki mengira arga pulang karena ada barang yang tertinggal. Ternyata bukan. Yang datang adalah Ibimertuaki. Aki sempat terkejut karena beliau jarang berkunjung tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Aki segera membuka pintu dan mempersilakannya masuk. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Biasanya beliau selalu banyak bicara begitu tiba. Kali ini wajahnya terlihat sangat serius. Tatapannya menaiki seluruh ruangan Rima seperti sedang menilai sesuatu. Aki berusaha mencairkan suasana. Aki menawarkan teh hangat dan makanan ringan. Tetapi beliau menolaknya. Aki mulai merasa tidak nyaman. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil mewah kembali berhenti di depan Rima. Dari jendela, Aki melihat seorang wanita muda turun dari dalam mobil. Penampilannya sangat rapi dan berkelas. Aki tidak mengenalnya. Namun anehnya, wanita itu langsung masuk Rima tanpa terlihat ganggang sedikit pun. Seolah-olah ia sudah diundang sebelumnya. Aki menoleh ke arah Ibimertuaki.
Beliau yestre tersenem intik pertama kalinaya seyak datang. Senem ang membiat perasaanki semakin tidak tenang. Wanita itu lalu duduk tepat di samping beliau. Mereka terlihat akrab. Sangat akrab. Aki mencoba tetap sopan. Aki memperkenalkan diri dan menanyakan siapa dirinya. Wanita itu menjawab dengan ramah, namanya Selina. Hanya itu tidak ada penjelasan lain. Suasana menjadi aneh. Mereka saling bertukar pandang beberapa kali. Seolah sedang menunggu sesuatu. Aki mulai merasakan firasat buruk yang sulit dijelaskan. Jantungku berdetak lebih cepat. Entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak Archa menjadi direktur, Aki merasa ada sesuatu yang sedang bergerak diam-diam di belakang punggungku. Dan Aki sama sekali belum siap menghadapi apa yang akan terjadi berikutnya. Aki mencoba menenangkan diri meski suasana diri yang tak terasa semakin aneh. Selina duduk dengan tenang sambil sesekali melihat-lihat isi rumahku. Tatapannya membuatku merasa seperti orang asing di tempat yang selama ini yang paling nyaman. Aki masih berusaha berpikir positif. Mungkin wanita itu adalah rekan kerja Archa atau mungkin keluarga yang belum pernah dikenalkan kepadaku. Namun harapan itu perlahan hilang ketika ibu mertuaku mulai membuka pembicaraan. Beliau bertanya tentang ikiran Rima, lalu tentang mobil yang kami miliki, kemudian tentang tabungan. Pertanyaan itu terdengar biasa, tetapi cara beliau mengikapkannya membuatku tidak nyaman. Aki hanya menjawab seperlunya. Tidak lama kemudian beliau justru mulai membandingkan. Katanya ada wanita yang mampu membantu para suami dengan relasi yang luas. Ada wanita yang berasal dari keluarga terpandang. Ada wanita yang bisa membuka banyak pintu kesuksesan. Aki dia mendengarkan. Sementara Selina hanya tersenyum kesal. Untuk pertama kalinya Aki mulai memahami arah pembicaraan mereka. Tanhanki terasa dengan. Aki ingin percaya bahwa pikiranki berlebihan. Namun beberapa menit kemudian semua kerahan itu hilang. Ibu mertuaku menatapku tanpa sedikit pun rasa sengkan. Beliau berkata bahwa kehidupan Archa sekarang sudah berbeda. Jabatan direktur membutuhkan lingkungan yang berbeda, pergaulan yang berbeda, pasangan yang berbeda. Aki tidak langsung menjawab. Aki hanya menatap wajah beliau sambil berusaha mencerna setiap kata yang keluar. Rasanya seperti sedang mendengar orang lain membicarakan rumah tangga bukan rumah tangga mereka. Beliau kemudian mulai menceritakan latar belakang keluarga Selina tentang usaha milik orang tuanya, tentang aset yang dimiliki keluarganya, tentang koneksi bisnis yang bisa membantu masa depan Archa. Setiap kalimat terasa seperti pekilan yang pelan namun menyakitkan. Bukan karena Aki iri, tetapi karena Aki mulai sadar bahwa Aki sedang dibandingkan dengan seseorang yang bahkan baru kenal beberapa menit. Saat itulah pintu rumah terbuka. Archa pulang. Aki langsung merasa lega. Akhirnya ada orang yang bisa menghentikan pembicaraan aneh ini. Namun perasaan lega itu tidak bertahan lama. Begitu masuk, Archa terlihat terkejut melihat Selina. Tetapi keterkejutannya hanya berlangsung sesaat. Tidak ada pertanyaan, tidak ada kebingungan. Tidak ada reaksi yang menanyakan bahwa kehadiran wanita itu adalah sesuatu yang tidak ia ketahui. Dadaku langsung terasa sesak. Aki mulai memperhatikan setiap gerakan mereka. Cara Archa menyapa Selina, cara ibu mertuaku tersenyum puas. Cara suasana berubah menjadi terlalu nyaman untuk disebut kebetulan. Aki menunggu Archa menjelaskan sesuatu apa, namun penjelasan itu tidak pernah datang. Sebaliknya mereka mulai berbicara tentang acara makan malam beberapa hari lalu, tentang pertemuan dengan beberapa orang penting, tentang hal-hal yang sama sekali tidak pernah diceritakan kepadaku. Aki duduk di sana seperti tamu yang tersesat di rumah sendiri. Perasaan asing perlahan tumbuh di dalam dada. Aki tidak lagi mengerti apa yang sedang terjadi. Ang kita ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dariku.
Seshoati ang tampak naya sudah deketai semio orang kishwali aki. Lali ibi mertuaki berdiri dari kersenaya. Beliau berjalan ke arah Mia dan meletakkan sebuah map berwarna kokla di atas permukaannya. Tidak ada yang berbicara. Rian Khan mendadak senai. Aki. Melihat Archa. Yang menendekan pandangan. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, Aki merasakan ketakutan yang tidak pernah kirasakan sebelumnya. Aki belum membuka map itu. Tetapi enta mengapa hatiki sudah tahu bahwa setelah hari ini hidupki tidak akan pernah sama lagi. Dengan tangan yang mulai gemetar, Aki membuka map yang tergeletak di atas meja. Beberapa lembar dokumen tersusun rapi di dalamnya. Aki membaca halaman pertama, lalu halaman berikutnya. Dunia de sekeliling terasa mendadak senai. Itu adalah berkas perceraian. Aki tidak langsung berbicara. Aki hanya menatap lembar demi lembar yang ada di tanganki. Pikiranki kosong. Aki merasa seperti sedang membaca kehidupan orang lain bukan kehidupanki sendiri. Setelah beberapa saat, Aki mengangkat kepala dan melihat ke arah Archa. Aki berharap menemukan sesuatu di wajahnya. Penyesalan, keraguan, atau setidaknya rasa tidak tega. Namun yang ditemukan hanyalah ekspresi yang sulit kibaka. Rasa sakit yang selama ini kita mulai memenuhi dadaki. Aki bertanya pelan, apakah semua ini benar-benar keinginannya? Archa tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata bahwa hidupnya sedang berubah. Menurutnya banyak hal yang harus disesuaikan termasuk masa depannya. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi bagi setiap katanya seperti pisau yang perlahan menggores hati. Aki tidak mengerti bagaimana seseorang bisa menghapus 7 tahun kehidupan bersama hanya dalam beberapa kalimat. Belum sempat Aki mencerna semuanya, ibu mertua Aki kembali berbicara. Beliau mengatakan bahwa Aki seharusnya bersyukur. Menurutnya, keluarga mereka masih memberi kesempatan untuk pergi dengan baik-baik. Aki terdiam. Kesedihan yang dirasakan perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih menakutkan. Aki merasa tidak dihargai sebagai manusia. Seolah selera pengorbananki tidak pernah ada. Seolah semua tan yang kiwati bersama Archa hanyalah bagian kecil yang mudah dibiangkan saya. Beliau kemudian mulai menghitung berbagai hal yang menurutnya menjadi kelemahanki. Pekerjaanki dianggap biasa. Keluargaki dianggap tidak pernah penghare. Lingkunganki dianggap tidak selevel dengan posisi Archa sekarang. Aki mendengarkan semuanya tanpa menela. Bukan karena Aki sedih, Aki hanya terlalu lelah untuk berdebat. Yang membuatki semakin terluka adalah Archa tetap memilih diam, tidak setin ucapan ibunya yang dibantah. Tidak satu penghinaan yang dihentikan. Padahal dulu pria itu selalu marah jika ada orang yang meremehkanki. Aki masih ingat bagaimana ia pernah membela saat seorang kerabat menghina pekerjaanki. Aki masih ingat bagaimana ia mengatakan bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh yang. Hari itu, Aki tidak lagi mengenali orang yang duduk di depanki. Suara mulai menyelang ketika mereka akhirnya meninggalkanki sendirian di ruang tamu. Berkas perceraian masih berada di atas meja. Aki tidak memandangi halaman terakhir cukup lama. Air mata terus jatuh tanpa bisa ketahan. Bukan karena Aki takut kehilangan suami, melainkan karena Aki baru menyadari bahwa pria yang dicintai ternyata sudah pergi jauh sebelum hari itu tiba. Malamnya, rumah terasa sangat asing. Biasanya Aki menyiapkan makan malam dan menunggu Archa pulang. Namun, kali ini tidak ada yang ketengah. Aki hanya duduk di kamar sambil memandangi foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, kami tersenyum begitu bahagia. Kami terlihat seperti dua orang yang akan saling menjaga selamanya. Aki tidak tahu kapan semuanya berubah. Aki tidak tahu kapan kesetiaan menjadi sesuatu yang tidak berharga. Yang kita luka yang mereka berikan hari itu belum menjadi akhir. Karena kesukaan pagina penghinaan yang jauh lebih besar mulai meninggi.
Pachi iti aki berangkat bekerja lebe awal. Aki merasa tidak sanggup berada lebe lama di dalam rumah. Sepanjang perjalanan pikiran kipene dengan berbagai hal ang sila dijelaskan. Beberapa kali Aki mencoba fokus pada pekerjaan agar tidak terus memikirkan masalah yang sedang terjadi. Namun ternyata itu tidak mudah. Saat jam istirahat siang tiba, Aki menerima pesan dari Archa. Bukan. Pesan yang berisi penjelasan bukan juga permintaan maaf. Yohana meminta agar Aki segera menyelesaikan irisan perceraian supaya semuanya tidak berlarut-larut. Aki membaca pesan itu berulang kali. Setiap kali membacanya, perasaanku semakin hampa. Ternyata bacanya 7 tahun kehidupan bersama bisa diselesaikan seperti irisan administrasi biasa. Aki tidak membalas. Aki memilih kembali bekerja hingga jam kantor berakhir. Saat sore tiba dan Aki pulang ke rumah, ada pemandangan yang membuat langkah kita terhenti. Sebuah mobil yang tidak asing terparkir di halaman. Mobil milik Selina. Aki berdiri beberapa detik di depan pagar. Ada perasaan tidak nyaman yang sudah dijelaskan. Namun Aki tetap masuk. Begitu membuka pintu, Aki langsung melihat beberapa tas belanja mewah tussen di ruang tengah. Di atas meja terdapat kota-kota hadiah yang masih belum dibuka. Aki belum sempat bertanya apapun ketika suara tawa terdengar dari arah ruang makan. Saat Aki mendekat, lihat ibu mertua Aki Selina dan Archa sedang duduk bersama. Mereka terlihat sangat akrab seperti sebuah keluarga yang sedang merencanakan sesuatu. Kedatangan Ki Yestri membuat suasana mendadak sanggang. Tidak ada yang menyambut, tidak ada yang menghayati bergabung. Aki hanya berdiri beberapa saat sebelum akhirnya berjalan menuju kamar. Namun, langkah kita terhenti ketika mendengar suara ibu mertua Aki. Beliau meminta Selina mencoba salah satu kamar di lantai atas. Kamar yang selama ini menjadi ruang kerja kesulki. Aki menoleh. Beliau bahkan tidak berusaha menurunkan suaranya. Menurutnya, cepat atau lambat ruangan itu memang akan menjadi milik orang lain. Dada kita terasa sesak. Bukan karena ruangan itu istimewa, tetapi karena Aki masih tinggal di rumah itu. Aki masih berstatus istri Archa. Namun mereka sudah mulai mengkhawatir semuanya seolah Aki tidak ada. Malam itu Aki memilih makan sendirian di dapur. Tidak ada yang memanggil ke meja makan. Tidak ada yang peduli apakah Aki sudah makan atau belum. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Aki merasa benar-benar sendirian. Beberapa hari berikutnya, keadaan semakin buruk. Ibu mertua Aki hampir setiap hari datang ke rumah. Selina juga semakin sering muncul. Kadang mereka berbicara tentang pesta, kadang tentang rencana masa depan, kadang tentang rumah baru yang lebih besar. Semua pembicaraan itu selalu terjadi di depanku. Seolah mereka sengaja ingin memastikan Aki mendengarnya. Aki mulai memahami bahwa tujuan mereka bukan hanya meminta Ki pergi. Mereka ingin mengansirkan harga diri kita terlebih dahulu. Suatu suara Aki pulang lebih cepat karena merasa tidak enak badan. Saat memasuki kamar, Aki terkejut melihat beberapa barang pribadi Ki sudah dipindahkan dari tempat semula. Lemari yang biasa digunakan sebagian besar kosong. Beberapa pakaian bahkan sudah dimasukkan ke dalam kardus. Aki langsung keluar mencari penjelasan. Di ruang tamu, ibu mertua Aki sedang duduk santai sambil minum teh. Dengan tenang, beliau mengatakan bahwa barang-barang itu hanya dirapikan agar rumah lebih nyaman. Aki tahu itu bukan sekadar merapikan. Mereka sedang menghapus keberadaan Ki sedikit demi sedikit. Malamnya Aki tidak bisa tidur. Aki berbaring memandangi langit-langit kamar dalam keadaan gelap. Entah mengapa ada perasaan bahwa sesuatu yang lebih buruk akan segera terjadi. Dan firasat itu ternyata tidak salah. Karena keesokan harinya, kesabaran ibu mertua Ki akhirnya habis. Dan hari itu menjadi hari terakhir tinggal di rumah yang pernah kuanggap sebagai rumah Ki sendiri. Pagi itu dimulai dengan suasana yang sudah tidak nyaman sejak Aki membuka mata.
Aki bare saya selesai merapikan tempat tidur ketika suara langkah kaki terdengar mendekati kamar. Pintu terbuka tanpa deketik. Ibu mertua Aki masuk dengan wajah yang terlihat sangat kesal. Beliau tidak banyak bicara. Ya hanya mengatakan bahwa dirinya sudah terlalu lama bersabar. Menurutnya keadaan di rumah itu hanya membuat keadaan menjadi rumit. Aki berusaha tetap tenang. Aki tidak ingin bertengkar. Aki juga tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri dengan berdebat tentang sesuatu yang jelas-jelas sudah mereka putuskan. Namun, sikap di Amki istri membuat beliau semakin marah. Beberapa menit kemudian suasana berubah menjadi kacau. Kardus berisi barang-barang mulai dipindahkan keluar rumah. Aki mencoba menghentikannya tetapi tidak ada yang mendengarkan. Bahkan saat Aki meminta waktu beberapa hari untuk mencari tempat tinggal, permintaan Ki tidak dianggap. Yang paling menyakitkan, Arga ada di sana. Ya melihat semuanya. Ya tahu apa yang sedang terjadi. Namun tidak ada satu kata yang keluar dari mulutnya. Aki menatap pria yang dulu berjanji akan melindungi, tetapi yang kilihat hanyalah seseorang yang memilih berpaling. Tak lama kemudian, Aki berdiri di depan rumah dengan beberapa koper dan kardus yang tersusun di sampingnya. Pintu rumah tertutup begitu saja, seolah Aki tidak pernah menyadari bagian dari kehidupan di dalamnya. Aki duduk di atas koper sambil mencoba menenangkan diri. Aki tidak menangis. Mungkin karena hatiku sudah terlalu lelah. Mungkin juga karena Aki tidak ingin memberikan kepuasan kepada orang-orang yang ingin melihatku hancur. Waktu berjalan cukup lama, matahari mulai bergerak turun. Aki masih berada di tempat yang sama sambil memikirkan harus pergi ke mana. Saat itulah sebuah mobil hitam berhenti tidak jauh dari tempat Ki duduk. Awalnya Aki tidak terlalu memperhatikan. Namun ketika pintu mobil terbuka, Aki langsung mengenali sosok yang turun. Rendra Kakaki. Aki sempat terdiam. Sudah beberapa minggu kami tidak bertemu karena kesibukan masing-masing. Aki juga sengaja tidak menceritakan masalah rumah tangga Ki kepadanya. Aki tidak ingin membuat keluarga Ki khawatir. Namun saat melihat wajah Ki, Rendra Sula sudah memahami semuanya. Ya tidak langsung bertanya. Ya tidak meminta penjelasan. Ya hanya berjalan mendekat lalu mengambil salah satu koper Ki. Sikap tenangnya istri membuat dadaku terasa hangat. Untuk pertama kalinya setelah sekian hari, Aki merasa tidak sendirian. Di dalam mobil kami lebih banyak diam. Aki sesekali melihat keluar jendela. Sementara Rendra fokus meneiter. Beberapa kali Aki mencoba meminta maaf karena telah merepotkannya. Namun hanya menggeleng. Katanya keluarga tidak pernah menyadari beban. Kalimat sederhana itu membuat mataku kembali basah. Malam itu Aki menginap di apartemen milik Rendra. Tempatnya sederhana tetapi sangat nyaman. Ya lebih nyaman daripada rumah besar yang baru saya tinggalkan. Aki pikir semuanya akan berakhir sampai di situ. Aki pikir Kakaki hanya ingin memberikan tempat untuk menenangkan diri. Namun keesokan paginya ia memberikan sesuatu yang tidak pernah kida. Sebuah setelan formal yang masih terbungkus rapi. Aki menatapnya dengan bingung. Rendra hanya tersenyum tipis. Ia meminta Aki mengenakannya. Saat kita untuk apa, ia tidak menjawab secara langsung. Ya hanya mengatakan bahwa ada seseorang yang perlu melihat kenyataan. Aki semakin tidak mengerti. Namun ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuatku memilih mengikuti permintaannya. Aki belum tahu ke mana kami akan pergi. Aki juga belum tahu mengapa Kakaki terlihat begitu auken. Yang pasti untuk pertama kalinya sejak hidupku berantakan, Aki melihat sekerja harapan di depan mata. Dan harapan itu sedang membawaku menuju tempat yang akan mengubah nasib banyak orang dalam satu hari. Aki mengenakan pakaian yang diberikan Rendra meski masih belum memahami tujuan sebenarnya. Sepanjang perjalanan Kakaki terlihat jauh lebih serius daripada biasanya.
Ya beberapa kali menerima telepon singkat sebelum kembali fokus ke jalan. Aki tidak banyak bertanya. Entah mengapa, Aki merasa semua jawaban akan segera datang dengan sendirinya. Sekitar 1 jam kemudian, mobil kami memasuki kawasan perkantoran yang sangat megah. Geding-geding berdiri berjejer. Orang-orang berpakaian rapi berlalu lalang dengan langkah cepat. Aki mulai merasa gegap. Rendra lalu menghentikan mobil di depan sebuah gedung yang tidak asing. Saat melihat logo perusahaan yang terpasang di bagian depan, Aki langsung terdiam. Itu adalah perusahaan tempat bekerja. Aki menoleh ke arah kaki. Yohana meminta ikut masuk. Semakin banyak pertanyaan muncul di kepala Aki. Namun Aki memilih tetap berjalan di sampingnya. Begitu memasuki lobi utama, sesuatu yang aneh terjadi. Beberapa orang yang mengenakan pakaian formal langsung menghampiri Rendra. Mereka menaik-naik dengan penuh hormat. Ada yang menundukkan kepala, ada yang mempersilakannya berjalan lebih dulu. Aki mulai menyadari bahwa kaki bukan sekadar tamu di tempat itu. Ya tampak seperti seseorang yang sangat dihormati. Perasaanku semakin campur aduk. Kami kemudian menaiki lift menuju lantai paling atas. Pintu lift terbuka tepat di depan riang rapat besar. Beberapa orang sudah menunggu di luar. Saat melihat Rendra datang, mereka segera berdiri. Aki bisa merasakan suasana tegang bahkan sebelum memasuki ruangan. Lalu pintu rapat dibuka. Langkahku langsung terhenti. Di dalam sana sudah duduk banyak petinggi perusahaan dan di antara mereka ada Archa, ada Yuha Ibinaya serta Selina. Wajah mereka berubah seketika saat melihatku masuk bersama Rendra. Kebingungan terlihat jelas di mata mereka, terutama Archa. Aku bisa melihat bagaimana ia berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Namun, keitan belum berakhir. Ketika Rendra berjalan menuju bagian depan ruangan, seluruh peserta rapat berdiri menyambutnya. Ruangan yang sebelumnya ramai langsung menjadi sunyi. Untuk beberapa detik, tidak ada suara selain detak jantungku sendiri. Kemudian salah satu petinggi perusahaan mempersilakanku duduk di kursi yang berada tepat di samping Rendra. Kursi paling depan. Kursi yang selama ini hanya ditempati orang-orang penting. Aki bisa merasakan tatapan pilihan pasang mata menghara kepadaku. Ibu mertuaku terlihat pikat. Selina tidak lagi menanyakan senem perkara darinya. Sedangkan Archa mulai terlihat gelisah. Rendra lalu berdiri dengan suara tenang. Ya membika rapat pagi itu. Tidak ada kemarahan dalam nada bicaranya, tidak ada ancaman, namun setiap kalimat yang keluar dari mulutnya membuat suasana semakin tegang. Untuk pertama kalinya, ia menjelaskan siapa dirinya sebenarnya di hadapan semua orang. Selama bertahun-tahun, grup Isa yang dipimpinnya menjadi pemasok utama bagi perusahaan tersebut. Kerja sama itu membantu banyak proyek besar berjalan lancar. Nilainya tidak kecil, pengharinya juga tidak sedikit. Aku melihat wajah Archa perlahan kehilangan warna karena kini ia mulai memahami suatu hal yang selama ini tidak pernah diketahuinya. Orang yang sedang berdiri di depan ruangan itu bukan sekadar kakak iparnya dan keputusan yang akan disampaikan beberapa menit lagi berpotensi mengubah seluruh masa depannya. Ruangan semakin sunyi. Semua orang menunggu. Sementara Rendra membuka sebuah berkas di hadapannya dan mulai menyampaikan pengumuman yang membuat napas banyak orang tertahan. Seluruh ruangan menunggu dalam diam. Rendra meletakkan berkas di atas meja lalu menatap satu persatu orang yang hadir pagi itu. Suaranya tetap tenang. Namun justru ketenangan itulah yang membuat suasana terasa semakin menegangkan. Ia menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun, grup Isa yang dipimpinnya selalu menjaga hubungan kerja sama dengan perusahaan tersebut atas dasar kepercayaan. Bukan hanya karena bisnis, tetapi juga karena ada hubungan keluarga yang selama ini dihormati. Aki duduk, dia mendengarkan. Sementara beberapa orang mulai saling berpandangan. Mereka belum mengetahui alasan sebenarnya rapat itu diadakan.
Kemudian Rendra menyampaikan keputusan Ang membiat Rionhan langsung berubah. Grip Isane resmi menghentikan seluruh kerja sama dengan perusahaan tempat bekerja. Keputusan itu berlaku saat itu juga. Beberapa peserta rapat langsung terlihat terkejut. Ada Ang membuka dokumen di depannya dengan tergesa-gesa. Ada Ang mulai berbisik pelan dengan wajah cemas. Mereka semua memahami dampaknya. Bukan hanya kehilangan pemasok utama, tetapi juga kehilangan mitra Ang selama ini menjadi bagian penting dalam banyak proyek besar. Aki melihat arha didik Aki di kerjanya. Tatapannya terus tertuju pada Rendra. Sula berharap semua itu hanyalah kesalahpahaman. Namun kenyataannya tidak demikian. Rendra kemudian melanjutkan penjelasannya. Ia mengatakan bahwa keputusan tersebut tidak muncul karena masalah bisnis, melainkan karena hilangnya kepercayaan terhadap karakter orang Ang kini memimpin perusahaan. Rionhan kembali senai. Kalimat itu terasa jauh lebih berat daripada pengumuman sebelumnya. Karena semua orang tahu siapa Ang dimaksud. Untuk pertama kalinya sejak rapat dimulai, Arha mencoba berbicara. Ia menjelaskan bahwa persoalan pribadi seharusnya tidak dicampurkan dengan irisan pekerjaan. Nada suaranya terdengar jauh berbeda dari biasanya, tidak lagi penuh keyakinan, tidak lagi penuh kebanggaan. Namun Rendra hanya menjawab dengan sederhana. Menurutnya, seseorang Ang mengkhianati orang Ang paling setia mendampinginya justru menanyakan seperti apa adanya ketika memegang kekuasaan. Tidak ada bentrokan, tidak ada penghinaan, tetapi kalimat itu membuat Arha terdiam. Aki melihat beberapa petinggi perusahaan mulai menanyakan ekspresi kecewa. Mereka bukan hanya mendengar tentang penghentian kerja sama, mereka juga baru mengetahui alasan Ang berada di balik semua kejadian tersebut. Selina Ang sejak tadi didik dengan tenang mulai terlihat gelisah. Beberapa kali ia melihat ke arah pintu, Sula ingin segera meninggalkan tempat itu. Sementara ibu mertua tampak kehilangan seluruh kesombongannya. Wajah Ang selama ini selalu penuh keyakinan kini terlihat pikat dan panik. Rapat berlanjut cukup lama. Berbagai dampak dari keputusan tersebut dibahas secara terbuka. Saat risiko mulai muncul dan setiap pembahasan membuat posisi Arha semakin sulit dipertahankan. Ketika rapat akhirnya selesai, suasana tidak lagi sama seperti saat dimulai. Tidak ada Ang menampiri Arha untuk memberikan selamat. Tidak ada Ang memilih jabatan barunya. Sebaliknya, banyak orang memilih menjaga jarak. Aki berdiri dari kursiku. Untuk pertama kalinya, sejak semua masalah ini dimulai, Aki terasa jauh lebih ringan. Bukan karena melihat mereka kesulitan, tetapi karena akhirnya kebenaran muncul ke permukaan. Saat Aki berjalan menuju pintu keluar, seseorang memanggil namaku. Aki menoleh. Ibu mertuaku berdiri beberapa langkah di belakang. Matanya terlihat berkaca-kaca. Ia mencoba meminta maaf. Namun tidak ada lagi Ang perlu dibahas. Luka Ang mereka berikan terlalu dalam untuk diperbaiki hanya dengan beberapa kata. Aki memilih tersenyum tipis lalu melanjutkan langkahku. Di luar gedung, idara pagi terasa jauh lebih segar. Aki menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aki tidak merasa takut menghadapi hari esok. Arha kehilangan jabatan Ang baru saja ia banggakan Selina perlahan menghilang dari kehidupannya. Sedangkan ibu mertuaku harus menerima kenyataan bahwa kesombongan telah menghancurkan semuanya. Aki sendiri tidak membawa dendam saat meninggalkan tempat itu. Aki hanya membawa satu pelajaran Ang tidak akan pernah kelupakan. Orang Ang melupakan tangan Ang membantunya naik seringkali jatuh lebih cepat daripada Ang ia bayangkan. Dan hari itu Aki akhirnya menitip bab paling menyakitkan dalam hidupku untuk memulai kehidupan Ang jauh lebih baik. Dari kisah Dinda dan Arha ini, ada pelajaran Ang sangat berharga Ang bisa kita ambil bersama dalam hidup. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari jabatan, kekayaan, atau status sosialnya.
Karena apa ang terlihat hari ini belum tentu menggambarkan siapa seseorang ang sebenarnya. Arga lipa bahwa de balik kesuksesannya ada seorang istri ang selama bertahan-tahan setia mendampingi, mendukung, dan berjuang bersamanya saat keadaan masih sulit. Ketika kesuksesan datang, ya istri menganggap pengorbanan itu tidak lagi berarti. Dan saat seseorang mulai melipakan orang ang membantunya naik, saat itulah ia sedang berjalan menuju keyakinannya sendiri. Kisah ini juga mengajarkan bahwa kesetiaan adalah sesuatu yang sangat mahal. Tidak semua orang mau bertahan ketika keadaan susah. Karena itu, ketika ada seseorang yang tetap mendampingi kita di masa sulit, hargailah keberadaannya sebelum semuanya terlambat. Dari susuk denda kita belajar bahwa balasan terbaik bukanlah kemarahan atau dendam. Balasan terbaik adalah tetap menjaga harga diri, memperbaiki hidup dan membuktikan bahwa kita mampu bangkit tanpa orang-orang yang pernah meremehkan kita. Sementara dari sikap ibu mertua dalam cerita ini, kita diingatkan bahwa kesombongan seringkali membuat seseorang buta terhadap kenyataan. Saat merasa lebih tinggi dari orang lain, tanpa sadar kita justru sedang merendahkan diri sendiri. Pada akhirnya hidup selalu memiliki cara untuk menanyakan siapa yang tulus dan siapa yang hanya menghargai seseorang. Karena keuntungan semata. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk tetap rendah hati saat berada di atas, tetap setia saat bersama orang yang kita cintai, dan tidak pernah meremehkan siapapun hanya karena keadaan mereka hari ini. Karena roda kehidupan terus berputar, orang yang hari ini kita pandang rendah bisa jadi adalah orang yang akan berdiri paling tinggi di masa depan. Ya.